Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Hadis ke 549 tentang zakatur rikaz wal kanzi. Zakat benda temuan, ya. Temuan atau galian yang terpendam. Harta terpendam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fir riqazi al khumus, pada rikaz adalah 1/5. Muttafaqun alaih. Rikaz itu tadi ya, temuan atau galian yang terpendam, jadi harta karun singkatnya. Dalam hadis yang lain dari Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna nabiyya qala fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibah. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi bersabda tentang, ya, harta karun yang ia temukan, yang ditemukan oleh seseorang dalam kharibah, di kharibah. Rasulullah bersabda, in wajadtahu fi qaryatin maskuna fa'arifhu, jika kamu temukan benda itu di tengah-tengah kampung, kampung yang ditinggali, yang berpenduduk, maka beritahukan. Sama dengan temuan ini, ya, luqatah. Tapi wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskuna, kalau engkau temukan di satu tempat yang tidak ditinggali, kampung kosong, ya, tidak ada penduduknya, fa fihi wa fi rikazi al khumus, maka padanya dan pada rikaz, ya, barang temuan tadi, al khumusu 1/5. Jadi kalau kita nemu harta karun, ya, benda-benda berharga terpendam, kalau ditemukannya di suatu tempat yang di sekitarnya banyak penduduk, maka hendaknya kita beritahukan, ya, itu termasuk barang temuan, berlaku seperti barang temuan. Kalau ada pemiliknya harus diserahkan, diumumkan 1 tahun apa gitu, ya. Kalau makanan, ya, dan kalau tidak ditemukan pemiliknya sampai dengan batas tertentu, kan kadaluarsa, kita boleh konsumsi dengan keyakinan, dengan janji akan mengganti kalau ditemukan pemiliknya, ya. Tapi kalau tidak ditemukan, ya itu tadi kita beritahukan. Nah, kalau kita tinggal atau kita temukan di satu tempat yang tidak ada penduduk, ya, jauh dari mana-mana, terpendam, purbakala, maka itu 1/5. Kesimpulan, rikaz adalah al-malul madfun, harta yang terkubur, bil jahiliyah fil qablal Islam, di zaman jahiliyah sebelum Islam. Waduh, udah lama benar itu mah.
Wa yakunu minadz-dzahab wal fiddah, terdiri dari emas dan perak, madruban wa ghair madrub, baik yang tercetak maupun belum. Ya, maksudnya masih bahan logam mulia. Ini suka ada di anu nih, suka di kapal-kapal karam, ya, yang sudah puluhan tahun itu. Banyak orang menyelam ke sana, itu ditemukan koin-koin emas, ya. Ada di pundi-pundi itu udah, wah udah lumutan lah. Wa alaihi alamatun. Jadi Islam itu anu ya, apa saja ada itu hukumnya. Tidak ada yang lolos. Wa alaihi alamatun tadullu alaihi, dan ada cirinya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Ya, koin emas. Ketika dia keluar dari gua, dia masih menyimpan koin emas. Lalu dia beli sesuatu, ternyata sudah nggak laku. Karena koin yang dia pakai untuk beli itu terbitan 3 abad yang lalu. Jadi sudah, wah ini mah kaget dia kan. Perasaan tidurnya baru setengah hari itu. Tuh. Kalau menurut fisika kan tidak mungkin orang bisa tidur 300 tahun nggak makan, nggak minum, ya pasti sudah menjadi tulang belulang. Nah itu terlihat dari anjingnya, ya, anjingnya sudah tulang belulang, tapi Allah tidak takdirkan mati si Ashabul Kahfi. Yang kedua, tajibu fi rikas az-zakat bi miqdari khumus. Wajib pada rikas zakat, ya, zakat bi miqdari khumus. Ini nggak pakai nisab ini mah, ya. Kalau rikas tidak nisab, begitu ditemukan ini 1/5-nya, 20%. Bagaimana dengan harta temuan di Indonesia? Serahkan ke pemerintah. Tahu dia dapat tahu enggak itu? Orang kampung dapat guci, emas, serahin ke pemerintah. Begitu baiknya ya orang Indonesia ini. Banyak itu di Bengawan Solo, ya. Itu ada itu. Itu yang belum pernah saya kepengen itu. Ada museum itu purbakala. Ada museum purbakala katanya. Lebih kuno daripada manusia purba. Itu di mana tuh? Saya lupa tuh. Tapi yang begitu-begitu mah kurang senang orang itu. Dan susahnya nih kalau ke situ harus banyak teman, ya, takutnya sepi, banyak penjahat lagi. Ada di Jawa Tengah, sekitar anu. Jadi manusia Jawa itu ternyata purba. Sangiran. Ya, itu ada anunya, ada museumnya. Manusia purba Indonesia itu ditemukan di Sangiran. Itu tengkoraknya itu lebih tua dari Fir'aun apa. Manusia purba benar. Jadi orang Jawa itu sudah ada dari dulu. Ya cuma kita itu orang Indonesia kurang publikasi. Seperti biasa lah. Kita punya apa. Mungkin ini karena ajaran Islam atau gimana, nggak mau pamer. Kalau orang Barat itu kan pamer. Ya, mungkin ini ajaran Islam. Karena saya melihat dari sisi bahasa saja. Aku dalam bahasa Inggris itu I. Dimanapun dia berada selalu menggunakan huruf kapital. I, mau ditaruh depan, mau di belakang, huruf kapital. Sebaliknya bahasa Arab, aku itu ana. Kalau di tengah dia nggak bunyi, nggak boleh panjang. Wala ana abidum, nggak boleh ana, walaupun tulisnya panjang. Ya itu artinya dari sisi ajaran saja Islam mengajarkan kepada kita menekan ego. Kecuali kalau nggak ada orang, ya memang dia orangnya sih harus menunjukkan diri. Ya kalau kita berhentikan wala ana, nah, kalau berhenti di situ, napasnya habis kan,
Tapi kalau nyambung, naknya tidak boleh panjang, walaupun tulisannya panjang. Wala ana abidum ma'abattum. Itu dari tulisannya saja. Jadi kecenderungannya gitu, nggak mau pamer, ya. Mungkin ini dari ajaran Islam. Jadi ikhlas, serahin. Boleh jadi yang diserahin nggak diserahin lagi, kita nggak tahu dah. Ayajib ikhraju isrin fil mi'ah, artinya wajib mengeluarkan 20 dari 100, ya. Artinya 0,2 seperlima, ya. Min majmu'i mastakhrajahu, dari semua yang dia keluarkan. Wa yasarraful khamus fi masarifi zakat, dan diposting ke posting zakat yang disampaikan Allah dalam surat 9 ayat 60. Innamas sadaqah 8 asnaf, ya. Li'anna haqqun wajib fil mustafad minal ardi, karena itu merupakan kewajiban dari bumi, yang kita dapat dari bumi, ya. Kazuru' wathimar, seperti tanaman dan buah-buahan. Yang ketiga, idza kanal malu maujudan fi baladin maskunin fahuwa luqatah, apabila benda yang itu ditemukan di tengah-tengah masyarakat, ya, artinya di tanah yang seputarnya ada penduduk, maka itu hukumnya bukan rikas tapi luqatah, barang temuan. Jadi negeri-negeri yang sudah maju, kejujuran itu sangat dijunjung tinggi, ya. Contohnya Anda di Singapura lah, yang paling dekat, atau di Jepang, itu barang temuan pasti ketemu. Mereka merasa najis gitu, ya, mau memakai barang temuan tuh najis. Jadi sudah menjadi akidah, pasti ada ketemu, asal kita ingat aja di mana tadi. Itulah kejujuran, ya, yang dijunjung tinggi di negara-negara yang sudah maju. Tapi nggak semua sih negara-negara itu. Contohnya di Arab Saudi, wah itu payah itu mah. Apalagi di Mekah, ya. Tapi kebanyakan yang nyuri sih, kebanyakan bukan orang situ, bukan aslinya. Sama juga tamu jamaah haji, cuma jamaah haji yang dekat. Kalau dekat kan di sana kan murah, tapi mereka masuk ke situ ada visanya. Orang miskin masuk ke Arab harus ada visanya kalau dia niat haji. Nah itu sambil tuh ngegerayang, dagang apa-apa gitu, ya, sehingga balik modal. Contoh, ya, kalau kita mau bawa sekarung rokok aja itu, untung gede itu. Cuma kan diperiksa, ya, koper isinya rokok semua. Wah untung itu, karena orang Arab tergila-gila dengan rokok kita. Nyumput-nyumput sih, negaranya kan mengharamkan rokok. Tapi rokok Indonesia ini rokok yang sangat dicari. Jadi kayak barang gelap. Wa yajibu ta'rifuhu, dan wajib diberitahukan. Lima'rifati sahibihi, untuk diketahui pemiliknya. Waraddu ilaihi, dan dikembalikan. Nah, jadi kejujuran itu sangat dijunjung tinggi. Kalau kita masih jauh, ya. Wa yafarraqu bainahu baina rikas bi alamatid darb, dan dibedakan antara rikas, apa bedanya barang temuan harta karun dengan benda milik orang, itu bisa dilihat produknya, tahun berapa dia dibuat. Au ghairiha, atau sebagainya. Contohnya di Cikotok, ya. Cikotok tuh ada kegiatan penggalian bahan-bahan emas dan perak. Jadi orang Cikotok itu penghasilannya dari situ. Nggak tahu berapa pasir
ya dia gali itu nanti diayak bagaimana itu lama-lama ketemu tuh. Kadang-kadang satu rumah sehari dapat segram, lumayan. Atau mungkin seminggu segram. Kalau itu harganya sekarang 1,5 juta ya, mungkin kalau emas mentah itu nggak sampai 1,5 juta, mungkin 700-an setengahnya, karena dia harus diolah lagi. Ya lumayan, sehari dapat segram. Tapi ngumpulin 1 gram tuh bisa berkarung-karung, diayak tuh. Nanti lama-lama kan dia ngedek tuh. Ada caranya tuh orang sana. Nanti dibakar, nah, dikumpulkan, biasanya ada gelondongan. Jadi di setiap rumah tangga di Cikotok itu nyimpen itu. Kalau nggak emas, perak. Seperti seperti singkong, tapi pegang berat. Jadi dapat ngumpulin dia. Mau nggak jualin itu? Ya itu di Cikotok. Walaupun lama-lama habis sih. Wa annau mamlukun li muslim, dan menjadi milik muslim. Yang keempat, yusyarat li wujubi zakat fi rikas iddat syurut. Kewajiban zakat pada rikas ya ada syarat-syaratnya. Yaitu apa? Wahya ahliyatu zakat. Pertama, orang yang diberi adalah orang-orang yang menerima zakat. Jadi kita harus memberikan kepada posting zakat yang sudah Allah tentukan ya, dalam surat 9 ayat 60, yaitu 8 golongan. Maka nurikaz serta tempat ditemukannya. Tempat ditemukannya di mana? Wadarbul jahiliyah, serta dikenali bahwa itu produk zaman dulu. Ya bukan produk sekarang. Kalau produk sekarang berarti temuan itu. Wan nisab, nah, ternyata ada nisabnya. Wala yastar haulan, tidak wajib haul. Wala yastaru haulanil haul, hawalanil haul, tidak perlu ada haul. Jadi begitu ditemukan, ternyata nisab saja, yang berarti 85 gram. Kalau ditemukan cuma 1 koin, berarti tidak mencukupi, paling tidak 20 koin. Ya 1 koin itu dulu 4/4 1 koin, dinar. Kalau perak 2 gram. Bal bimujaradi wujudihi, bahkan dengan sekedar ditemukan, asal beratnya memenuhi nisab, maka wajib dibayarkan. Kal hasad li zar'i, seperti panen. Panen kan nisab saja, nggak perlu 1 tahun kan. Wa qatfu thimar, dan dipetiknya buah. Begitu juga buah, kalau memenuhi nisab, begitu panen wajib keluar. Berikutnya adalah rika az-zakat minal ma'adin, zakat dari tambang ya, tambang bumi ya, bukan tambang tali, bukan. Hadis ke-450, wa an Bilal ibnu Harith, dari Bilal ibn Harith radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adin aqabaliyah as-sadaqah. Rasulullah mengambil dari ma'adin, tambang Qobaliyah. Qobaliyah ini satu tempat katanya. Qobaliyah itu maudiun, suatu nama satu tempat, binahiyatil furu', ya di sebelah di ujung ini provinsi ya, maudiun bainan Nakhla wal Madinah, ya satu tempat antara Nakhlah dan Madinah. Ini nama-nama yang kita tidak kenal ya, kecuali Madinah. Jadi ada satu tempat namanya Nakhlah. Kalau Madinah kita udah tahu. Nah itu di tengah-tengahnya namanya Qobaliyah. Wahya nahiyatun ala sahilil bahri, ada di dekat pantai, sudah dekat ke laut. Tab'udu an Madinah khamsatu ayam, jauhnya dari Madinah 5 hari. Nah ini 5 hari kok jauh. Lah ini
dikenalnya jauhnya 5 hari. Kan hari itu mau waktu. Ya karena dulu belum ada meteran. Dulu tuh. Ini ngomong jauhnya 5 hari. Gimana itu? Lamanya. Jadi jauhnya kalau ditempuh dengan onta itu makan waktu 5 hari. Ya, terbayang oleh saudara, waktu itu belum ada meter-meter, belum kilo, belum ada, panas, suhu belum ada, suhunya berapa nggak tahu. Jadi dengan terus manusia berevolusi, nah, kita terus menemukan temuan-temuan yang semuanya untuk meringankan hidup kita. Jadi kita tahu. Kalau dulu itu sangat sederhana sekali. Contohnya marhalah. Pos itu ditentukan 15 kilo. Kenapa 15 kilo? Karena kuda itu dulu pakai patokannya kuda. Kan kita tahu ya, kekuatan truk segala itu kan pakai kekuatan kuda kan? Ya, tenaga kuda. Itu patokannya kuda. Kalau sinar nih lilin patokannya. Nah itu kuda ditetapkannya itu satu marhalah, satu periode ya, satu gebrakan gitu dia jalan itu 15 kilo. Kenapa 15 kilo? Karena kuda cepat tapi nggak bisa tahan lama. Jadi 15 kilo dia harus minum. Tuh, maka itu di situ kasih pos, ada minumnya, ada rumputnya, nanti berangkat lagi. Begitu terus dulu nganter ekspedisi. Ya dulu sudah ada ekspedisi kecil-kecilan. Oh, di antara yang melakukannya adalah Rasulullah. Kan Rasulullah sebelum beliau hijrah itu suka dititipi barang. Ya, beliau suka menerima penitipan barang, kan? Berangkatkan kemana. Jadi ekspedisi, paket. Ya, ya dulu sudah ada. Surat pakai merpati. Tuh, kalau dulu kita ini ngirim uang pakai wesel, ya kan? Pakai wesel dulu, pakai pos giro, bukan bank dulu mah. Pakai pos dan giro. Dikirimnya itu bukan per kirim, bukan, tapi jumlahnya. Jumlah uang yang dikirim kali sekian persen itu bayarnya. Jadi rugi kalau kalau ngirimnya gede rugi. Kalau kita sekarang kan nggak per kirim. Anda mau ngirim 50.000, mau kirim 1 juta, sekali kirim itu sekian. Sekarang ya, per kirim. Nah, itu yang benar begitu. Kesimpulan. Tajibu zakatul ma'din al-mustakhr min ardi mawat la malikalaha aw min ardi yamlikuha wa qala Nawawi zakat ma'din, zakat tambang wajib ya. Jadi tambang wajib dizakati dari tanah yang tidak ada pemiliknya. Mala malikalaha, tidak ada pemiliknya. Tapi kalau sekarang mana ada sih tanah nggak ada pemiliknya? Pasti milik negara kan? Kalau tanah nggak ada milik, pasti milik negara. Tidak mungkin tidak ada pemilik. Au min ardin yamlikuha. Nah, karena dulu belum ada istilahnya pengaturan negara dulu. Ya masih polos saja begitu. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, berkata An-Nawawi, qala ashabuna ajma'atil ummat ala wujubi zakat fil ma'din. Umat telah sepakat tentang wajibnya zakat pada tambang. Wa qala wa qad sabata wujubu zakat fi dzahab wal fiddah bil ijma'. Tapi hanya pada emas dan perak. Tambang itu. Ya, yang diwajibkan itu emas dan perak. Wa qala Syafi'iyah yusyarat ayyakul ma'din al-mustakhraj min adzhab wal fiddah hasran wala zakata fi baqiyatil ma'adin kal hadid. Kata Syafi'iyah, pengikut-pengikut yang mengaku sebagai mazhab Syafi'i mengatakan tambang yang wajib dikeluarkan zakat itu ya terbatas pada emas dan perak.
Padahal yang digali dari bumi bukan hanya emas dan perak, ya, ada tambang nikel, ya kan, tembaga, besi, ya kan. Contohnya di Cilacap, Anda lihat Cilacap, tapi kandungan besinya sedikit Cilacap itu, makanya tidak dieksplor. Jadi kalau Anda datang ke pantai Cilacap, itu pantainya pasirnya hitam semua. Kalau kita pakai magnet, langsung semua. Jadi artinya betul-betul biji besinya banyak. Asli itu mah dari bumi. Tapi kenapa tidak dieksplor? Karena kandungannya kecil, nggak terlalu banyak. Jadi itu betul-betul besi. Jarang ada kalau ada angin tuh berterbangan, jarang ada, dia berat. Nah, tentang besi ini, kalau menurut ajaran Islam, besi itu berasal dari planet lain. Jadi gesekan planet, dia bertaburan ke bumi. Wa anzalnal hadid. Nah, Allah bicara dalam surat Al-Hadid, kami menurunkan hadid. Kami menurunkan besi. Jadi besi itu bukan dari dalam bumi, tapi dari luar. Cuma ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami menurunkan besi. Yang namanya turunkan dari atas ke bawah. Nah, menurut penelitian, ayat ini yang menyatakan kami menurunkan besi sama dengan Allah menyatakan menurunkan air, hujan kan, itu diteliti orang ternyata benar. Besi itu dari luar. Jadi karena gesekan tuh, ya, istilahnya kayak kita naik motor kan banyak debu tuh, dapat debu, begitu. Atau proses Anda bisa baca di buku-buku tentang fisika, Quran dan fisika. Jadi kalau bukan emas dan perak itu tidak wajib zakat. Contohnya apa? Hadid, besi, ya, warasas, timah, wal balur. Balur ini kristal. Kristal itu berasal dari gunung, meletus. Laharnya nanti dia adem. Nah, itu membentuk kristal. Nah, kristal itulah kemudian bisa dibuat lampu, dibuat batu permata, itu kristal. Kemudian yang terjebak ke dalam bumi, itulah yang disebut dengan intan. Kalau Anda tahu intan itu adalah kristal yang terjebak di dalam bumi, paling dalam, sehingga mahal. Nah, intan kalau digosok dengan baik, namanya berlian. Jadi batunya namanya intan. Berlian itu nama gosokan. Nama faset namanya, gosokan. Dia gosokannya bisa prima apa gimana tuh, begini sehingga cahayanya keluar. Ya, tidak semua intan itu putih, ada juga hitam. Nah, itu yang keluar dari Samarinda. Kita juga punya intan. Berlian dari Kalimantan itu hitam. Apa bedanya dengan batu kristal yang lain? Intan adalah batu kristal yang paling kuat, bahkan lebih dari besi. Karena itulah bisa dipakai untuk membelah kaca. Aduh, ujung kaca itu kan pakai intan, terbelah kaca. Ya, sehingga dia mahal dan nggak bisa besar karena dia terjebak kecil, dia nyudut. Nah, udah kecil bentuknya beda, bentuknya nggak aturan, nah itu digosok sana sini sana. Nah, jadi akhirnya kecil jadinya. Nah, itu ya. Kemudian marjan ini batu koral, ya, karang yang membatu. Marjan itu di dalam laut. Anda harus tahu karena marjan disebut dalam Quran. Walu'lu wal marjan. Semua benda-benda sepanjang ada di dunia ini kalau bisa dilihat. Kalau disebut dalam Quran. Allah memberikan salah satu nikmat dalam surat Ar-Rahman. Al-lu'lu wal marjan, permata, ya. Apa itu? Lu'lu, apa itu namanya yang bulat-bulat namanya? Apa namanya? Mutiara. Nah, mutiara.
dan marjan. Marjan itu batu koral, jadi karang yang sudah membatu keras. Nah, sudah keras diambil, digosok, jadi batu bisa. Maka jadi perhiasan tuh. Ya, lu'lu'. Nah, lu'lu' itu mutiara. Mutiara itu ada juga sama partikel yang terjebak di tubuh kerang ya. Kerang besar. Nah, sekarang sudah bisa dibuat. Jadi dipelihara, dibudidayakan kerang-kerang itu, keramba di atas laut, disuntik, dimasukkan partikel sehingga dia menutup itu, ditutup sama dia, lama-lama membesar. Nah, itu di usia tertentu dikeluarkan. Bahkan bisa diatur warnanya. Bisa warna biru, mana itu kebanyakan di Indonesia Timur. Kita nggak banyak biaya sih kalau ke sana. Waduh, Indonesia itu begitu indah ya. Daerah Lombok itu terkenal dengan hasil mutiaranya. Kemudian akik. Nah, akik batu biasa. Di sini jarang ada. Tapi kalau Anda lihat di Nusa Kambangan, itu akiknya bagus-bagus. Kan Nusa Kambangan itu pulau yang tidak terbuka untuk umum ya. Dikhususkan oleh negara untuk penjara teroris. Jadi pemerintah sudah menetapkan penjara untuk koruptor itu di Bandung, Sukamiskin. Tapi untuk kriminal teror ya, itu ditempatkan di Nusa Kambangan. Jadi Nusa Kambangan itu adalah dekat dengan Cilacap. Tapi kita nggak boleh sembarang masuk, harus ada izin bisa masuk ke sana. Itu masih perawan benar, belum terbuka untuk umum. Ya, hanya untuk khusus penjara. Nah, itu tempat-tempatnya bagus. Bahkan saya dengar ada burung yang membentangkan sayap itu sampai 2 meter. Garuda lah singkatnya. Garuda lambang negara itu hidup di Pulau Nusa Kambangan. Dibentang begini bisa 2 meter. Kemudian juga Zabarjat. Nah, Zabarjat ini yang disebut dengan jamrut. Jamrut ya, kecil aja mahal, warnanya hijau. Di negara-negara penyembah berhala dipakai untuk bikin patung. Kalau yang lunak namanya giok. Giok pernah ditemukan sekian ton di Aceh. Oh, ini dikosek-kosek kok hijau nih. Wah, terawang bener giok. Tapi itu lunak giok, sehingga bisa dijadikan gelang, bisa dijadikan cincin. Wal kahal, dan ini buat celak ya. Wan nafat itu minyak mentah. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ditambang dari bumi selain dari emas dan perak itu tidak dikenakan zakat karena harus ada dalilnya. Li'anal asla adamu zakat lakin sabatat fi dzahab wal fiddah bil ijma'. Jadi tambang yang wajib zakat itu hanya emas dan perak. Wala tajib fima siwahuma, tidak wajib untuk selain keduanya illa bidalil, kecuali dengan dalil. Ya. Wa fi qauli syadzin inda Syafi'iyah, tapi ada pendapat yang langka ya, yang jarang dari ulama Syafi'i, tajibu fi kulli mustakhraj minal jawahir wal ma'adin. Setiap yang keluar dari bumi wajib zakat asal terpenuhi nisabnya. Ya, Anda tahulah sebuah berlian, wah itu enggak mahal, enggak kira-kira. Tapi persoalannya susah ditaksir. Ya, batu-batuan itu susah ditaksir. Kalau emas kan jelas harganya. Ya, sekian, enggak jauh lah dari situ. Kalau batu-batuan itu susah. Jadi kebanyakan batu mahal itu karena hobi. Nggak bisa dijadikan patokan jual beli. Nah, tapi kalau hobiis bisa. Wa huwa qaulu Ahmad rahimahullah. Ini adalah pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ini Imam Ahmad menggunakan dalil umum. Setiap karunia Allah kurang lebih 2,5% wajib kita zakati.
Setiap. Yang ketiga, yustarat liwujubi zakat fil ma'din anisab. Syarat zakat pada tambang adalah nisab, batasnya ya, ukurannya. Wal istikhraj, dan sudah dikeluarkan, sudah digali. Kalau belum digali nggak bisa. Wala yasard hawalanil haul, tidak perlu ada haul. Wa yajibu rubul usyur, wajib 0,25 ya. Jadi 2,5%. Wastikhrajuhu, dan sudah dikeluarkan. Kalau masih terpendam belum wajib. Wal husul alaih wa ikhraj zakat ba'da takhlis wa tasfiyah. Zakatnya itu setelah ya diputihkan ya, setelah dimurnikan. Jadi nggak boleh masih kotor. Minat turab wa syawaib, dari tanah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan materi kedua, yaitu fikih tentang tatoruf. Fikih juga ya. Ini masuknya akhlak sih menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang membuat orang berpikiran ekstrim ya, adalah kualitas leadership management. Nah, ibarat orang buta satu mata menjadi raja di negeri orang buta. Pemimpinnya buta, rakyatnya buta. Kepemimpinan berdasarkan figur oriented, kultus individu. Nah, seringnya tidak menuntut adanya kualitas leadership management. Ya. Leadership management yang prima atau sesuai standar profesional. Mereka para pengikutnya ini terhadap tokoh pimpinan idolanya ibarat seperti ungkapan, yaitu terhadap pemimpin harus aturan main sebagai berikut. The boss is always right. Pemimpin, bos itu selalu benar. Pendapatnya begitu. Yang kedua, if the boss wrong, see rule number 1. Jika pemimpin salah, kembali ke nomor 1. Itu ada kaidah begitu. Kalau dia salah, kembali ke kaidah nomor 1. Pemimpin pasti benar. Ini yang menghantui semua orang. Ya, sehingga dalam berislam juga kita terkotak-kotak. Seharusnya kita ada di organisasi apapun itu silahkan, karena itu kendaraan. Tapi tidak boleh melupakan rule-nya. Ya, artinya aturan mainnya. Bahwa yang menjadi kaidah itu kitabullah dan sunnatur rasul. Siapapun yang kitabullah dan sunnatur rasul, dia adalah saudara kita, dimanapun dia berada. Harusnya begitu. Anda akan mendapati kaidah ini sangat bermanfaat kalau nanti kita berangkat haji, ketemu dengan saudara-saudara kita dari seluruh dunia. Nggak perlu kamu Persis apa Muhammadiyah, nggak perlu nanya begitulah. Asal dia kitabullah sunnatur rasul sama. Nah, sekarang yang disatukan itu dengan kutubut turath. Mereka melacak kita dengan kitab-kitab warisan, kitab-kitab yang sudah ditetapkan oleh mayoritas umat Islam sebagai kitab standar, sebagai kurikulum. Di antaranya Bulughul Maram. Ketika saya menyebut waktu itu, ketemu dengan dia, kamu suka ngaji apa? Mal kitab alladzi qara'tahu fid durus. Kitab apa yang kau baca? Bulughul Maram. Oh, Bulughul Maram. Jayid, bagus. Ya. Itu karena turath, pemersatu. Ya. Kalau tafsir Ibnu Katsir, kalau sebut Ibnu Katsir, oh ngerti semua. Tapi sekarang ada tafsir ringkas, saudara. Kalau kita mau ngebut, namanya Mukhtasar. Mukhtasar ini tafsir yang ditulis oleh pemerintah Arab Saudi, bukan perorangan, tapi ada panitia pembuat tafsir. Nah, itu dalam bahasa Arab. Nah, saya suka ajarkan secara online, itu lebih cepat. Sekali kajian 1 lembar. Kan Quran itu semuanya ada 604 tuh. Ya, 604 lembar. Sekali pertemuan ini dari atas ke bawah. Maksudnya dari sini ke sini. Kadang ketemu 5 ayat,
Kadang 2 ayat kalau dia panjang-panjang. Kadang-kadang bisa 10 ayat kalau pendek-pendek. Pokoknya dari sini ke sini. Nanti di bawahnya ada kesimpulan, mukhtasar. Ya, ada lagi padanannya muyassar. Itu juga sama dikarang oleh nukhbatun minal ulama, kepanitiaan. Jadi kemungkinan salahnya kecil. Nah, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir kenapa? Tafsir Ibnu Katsir panjang. Kalau mau panjang lagi yang kita kaji pada hari Rabu dan Sabtu, itu lebih panjang lagi. Kalau Ibnu Katsir 4 jilid, itu 40 jilid. 10 kalinya Ibnu Katsir. Kenyang, gitu. Cuma itu kalau kita mau cepat, ya, kita pengen tahu Quran secara utuh, itu bagusnya mukhtasar. Jadi ibarat supir bus, pimpinan idola tersebut menyupir bus dengan zigzag. Zigzag karena tidak pandai menyupir, sehingga seluruh penumpangnya terpelanting ke kanan dan ke kiri, namun para penumpangnya tetap tabah dan tenang, karena yakin pimpinannya selalu benar. Nah, itu. Memang begitu, saya rasakan begitu. Ketika melihat pemimpin salah, tetap aja, nggak kritis. Nah, begitu sadar udah tua. Wah, Igale mau bohong. Setelah membesar. Dulu pengalaman saya ikut Zaitun. Yang punya Zaitun satu dengan saya. Dulu pernah duduk-duduk. Saya pernah kritisi. Karena di titik tertentu dia nggak mewajibkan sholat. Sholat itu hasilnya musyawarah. Menjalankan musyawarah itu sholat. Astagfirullah. Saya kritisi. Karena dia tetap bandel, lalu saya berpisah. Nggak benar saya bilang. Saya tidak mau menggadaikan keimanan saya untuk orang-orang seperti ini. Nah, untungnya itulah saya bisa kembali kepada Quran dan Sunnah. Patokannya begitu. Jadi dimanapun Anda berada, silahkan. Anda punya organisasi, Anda punya grup, Anda punya komunitas, silahkan. Itu kan untuk dinamika kita. Kalau kita sendiri kan nggak nyaman. Tapi kalau ada teman kan enak. Silahkan. Tapi jangan lupa kaidah Anda kitab Allah dan sunnatur Rasul. Kita tetap ikut rombongan itu kalau dia sesuai. Kalau nggak sesuai jangan ikut. Yuk. Kita butuh 12 menit lagi ya. Para pengikutnya terhadap para pemimpinnya dalam melihat kekeliruan, ketidakmampuannya, ketidakprofesionalnya adalah ibarat seperti pepatah, gajah di pelupuk mata tak nampak, kuman di seberang lautan nampak. Nah, begitu melihat orang lain pakai kacamata kuda katanya, lurus saja, ya, nggak belok kanan, nggak belok kiri. Tapi kuda dikasih kacamata supaya nggak ngelihat duit, katanya. Duit tukang sadonya, kalau dia ngelihat minta bagian. Dampaknya sang pemimpin yang dikultuskan menjadi tak peka. Nah ini, jadi orang menjadi sesat itu karena didukung. Pendukungnya tetap ngotot ini. Udah tahu salah tetap ngotot. Jadi yang membuat besar seseorang, kepalanya jadi besar, itu karena bawahannya. Ya. Sampai ngeglosor, melayani luar biasa. Nah ini yang membuat kesalahan itu tidak segera ditemukan. Ya, banyaklah sudah orang yang ngaku jadi nabi lah dan sebagainya, itu dibesarkan oleh pengikutnya. Jadi memang betul pepatah yang mengatakan bahwa cinta itu buta. Karena demikianlah kecintaan pengikut para tokoh yang dikultuskannya, yang dikaguminya dan dicintai menjadi buta terhadap kekurangan dan kesalahan dari tokoh pemimpin yang dikultuskannya. Nah, sama dengan pemeluk agama lain. Kalau udah pemimpin agamanya ngomong, orang lain ngomong nggak didengar. Walaupun di kitabnya ada begitu. Contohnya di Injil itu ada penjelasan babi itu haram. Tapi berhubung pemimpinnya mengatakan tidak, dia ngikut pemimpin. Itu yang dilansir dalam Quran, alladzina yattakhiduna arbaban. Mereka telah menuhankan ahbarahum wa ruhbanahum, pimpinan-pimpinan agama sebagai Tuhan.
Lalu orang-orang Yahudi protes, kami nggak pernah menyembah pemimpin. Jadi klaim Anda bahwa kami menuhankan pemimpin itu nggak benar. Bukan Anda sujud pada pemimpin, tapi pemimpin Anda mengatakan tidak boleh, Anda tidak boleh. Walaupun di sananya boleh. Pemimpin mengatakan panduannya, kitab suci mengatakan boleh, pemimpin ngomong nggak boleh, jadi nggak boleh. Ya, sebaliknya, kalau di kitabnya ngomong nggak boleh, pemimpin yang ngomong boleh, Anda ikut pemimpin. Seperti itulah babi. Terus orang Nasrani, orang Katolik, ya, pokoknya yang mengakui Nabi Isa sebagai nabinya, itu rata-rata tidak sunat. Padahal Yesus sendiri dijelaskan di kitab suci sunat di usia 8 hari. Ya, orang Islam sendiri nggak nepat ya. Yang benar kan memang usia 7 hari kan. 7 hari. Orang Islam udah gede. Tapi tetap sunat orang Islam. Cuma nggak tepat waktunya gitu. Cari udah SD, SMP baru sunat. Karena pengen dirayain gitu kan. Nah, itu di kitab Injil Perjanjian Baru, Yesus itu disunat. Umur 8 hari ada keterangannya. Tapi kenapa pemimpin-pemimpinnya enggak? Yaitu mereka mengatakan sudah dihapus. Itu maksud dalam surat At-Taubah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ilmuwan serta pemimpin-pemimpin agama menjadi arbab, Tuhan-Tuhan selain Allah. Maksudnya begitu. Jadi Allah mengatakan boleh, pemimpin ngomong nggak boleh, jadi nggak boleh. Allah mengatakan tidak boleh, pemimpin yang ngomong boleh, jadi boleh. Ya, jadi tergantung pemimpinnya berarti. Itu sudah di amandemen katanya. Udah boleh lagi. Pokoknya semua tuduhan-tuduhan Islam terhadap mereka itu nggak diaku aja. Contohnya penyembah berhala tampil lagi di internet. Seorang pendeta mengatakan, kami itu bukan menyembah patung. Wong jelas-jelas menyembah patung masih nggak ngaku patung. Itu sebenarnya hanya formalitas saja. Coba tuh. Kalau orang Islam kuburan ya, bukan patung, kuburan. Kuburan itu sudah dianggap Tuhan. Dianggap pemilik kuburan itu punya keramat. Bukan berarti Islam tidak mengajarkan ziarah. Ziarah itu kita kepada ahli kubur itu memberi, bukan minta. Kita memberi apa? Memberi doa. Kita minta kepada Allah agar penghuni kubur ini diampuni. Itu yang benar. Bukan kita minta ke dia. Nah, saya penasaran, apa benar sih orang nuduh orang ziarah itu minta pada kuburan? Saya dengerin tuh. Saya deketin telinga saya, orang berdoa. Iya benar. Ternyata mereka minta. Kalau saya kan nggak pernah minta. Saya ziarah, saya berdoa pada Allah. Ampuni dosa orang-orang. Kan selama ini saya begitu. Orang menuduh katanya, orang ziarah itu mengkultuskan. Apa iya sih? Dia minta ke kuburan. Saya dengerin tuh, orang-orang ziarah rombongan. Saya dengerin. Benar. Ya itu kurang lebih, Mbah, saya dagang sepi ini, gimana Mbah? Minta ke situ, itu musyrik. Itu yang menyebabkan tidak boleh. Tapi bukan berarti ziarah tidak sunnah, tetap sunnah ya. Dulu pernah dilarang. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang. Al-an fazuruha. Sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Tujuan dari ziarah mengingatkan kita bakal begitu. Maka dalam fiqh sunnah Said Sabiq mengatakan bahkan ziarah itu tidak harus kepada muslim. Ziarah kok tidak harus kepada muslim? Karena pelajaran yang kita dapat dari sejarah supaya kita ingat mati. Soal doa ya benar, kalau doa hanya kepada muslim. Tapi ziarah itu ziarah kan datang, berkunjung. Jadi kuburan siapapun yang kita datangi, kita akan teringat bahwa kita akan seperti dia. Gitu maksudnya. Dapat gitu. Manfaatnya sudah dapat. Itu dalam fiqh sunnah ya.
Dijelaskan begitu. Jadi kalau orang nggak ngerti nantinya menuduh, wih, Said Sabiq ini kok kesannya menyeleweng. Bukan, dia melihat dari situnya. Kita lanjut. Dengan kondisi seperti itu, maka kondisinya menjadi seperti pepatah bahwa orang picek adalah raja di negeri orang buta. Orang picek menjadi raja di negeri orang buta. Orang buta satu mata sebenarnya dianggap memiliki kekurangan di negeri orang normal. Ya, kalau bagi orang normal, orang yang buta satu itu nggak normal. Tapi kalau bagi orang buta, dia lebih dari orang buta. Tuh, ya. Jadi jika oknum tataruf berani melihat pada pemimpinnya dengan pandangan normal, dia akan menemukan figur yang sejatinya kualitas bacaan Qur'annya buruk, kualitas ilmu alatnya minim, kualitas pemahaman agamanya dangkal, penguasaan kitab Turath minim. Nah, kitab Turath disebut sini, ya. Leadership dan manajemennya buruk, masalah keuangan tidak jelas dan tidak transparan, angkuh, arogan, inginnya dilayani dan sebagainya, dan biasanya jago kandang. Jika sudah berjejer dengan pemimpin sejati yang lain, benar-benar menjadi tak terlihat, seperti sinarnya cahaya bulan ketika cahaya matahari muncul. Ya, jadi begitu kalau sudah mendewakan pemimpin tuh. Dan pemimpinnya kadang-kadang mengambil momen. Kalau masuk ke ruangan, pelarak, pelirik, pelarak, pelik, pelorok, 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 lihat sana, lihat, katanya, wah, ditafsirkan. Selalu pengikutnya menafsirkan positif. Lagi ngelihat jin itu, katanya. Padahal ya memang udah bawaannya begitu. Ya, punya anak ternyata begitu juga ngelihat sana. Gitu. Suka ngelihat ke atas. Ya saya juga kalau ke satu masjid suka ngelihat ke atas, bukan ngelihat jin itu, ngelihat keindahan masjid. Tapi pengikutnya selalu menafsirkan positif aja pokoknya, nggak ada jeleknya. Nah ini yang membuat semakin gede orang itu. Padahal Allah berfirman dalam surat 4 ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Jadi kita ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan amanat. Kalau kita nggak ngerti, kita harus berikan pada yang ngerti. Kama jaa fil hadis sahih idza wusidal amru li ghairihi fantazir sa'a. Apabila suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kebinasaannya. Nah ini ya, kita perlu hati-hati ya. Jadi kita perlu hati-hati. Jadi kalau saya bukan penafsir, saya hanya pembaca kitab tafsir. Oh, kok nafsir? Bukan nafsir, saya bukan ahli tafsir. Saya membaca kitab tafsir tuh. Jadi kalau salah, boleh jadi saya menerjemahkannya salah. Atau memang tafsirannya yang salah. Nah, kita belajar lagi dari yang lain. Kan kita memang harus belajar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah meninggikan diri sendiri. Seharusnya seorang profesional yang jujur mendapat reward di dunia maupun di akhirat karena amal prestasi atau karyanya. Nah ini yang saya sering soroti. Dia membuat nama sendiri di samping namanya. Contohnya, saya kalau membuat kartu nama di depannya ada KH, Kiai Haji siapa gitu. Kadang-kadang sarjana S1 dia ilangin S-nya, dokter Anda jadi dokter. Nanti kalau orang nanya, oh dokter Pak, oh salah ya. Kiai Haji siapa gitu. Kadang-kadang disebut lagi Al-Hafidh. Hafidh itu kan julukan untuk orang yang hafal 30 juz. Wong cuma juz ke-30 kok Al-Hafidh. Nah ini namanya mengklaim diri sendiri, isin gitu. Begitu tuh malu. Kalau perlu kita merendah itu. Ya. Iya, membanggakan diri. Jadi mencantumkan pokoknya orang supaya Ya kalau saya diajarkan tuh harus rendah hati.
Kita jangan menampakkan diri. Jadi kepintaran itu buat kita aja. Ya kalau orang kemudian melihat, wah kita ternyata itu terserah, dia manggil. Dia manggil terserah. Jadi sebaiknya dipanggil apa? Ustadz aja. Jangan panggil kiai, saya nggak punya pesantren. kata orang sini kan kiai syaratnya harus punya pesantren. Giliran punya pesantren, ilmunya nggak banyak, panggilnya kiai juga. Jadi kerok. Udah ustadz, kalau ustadz kan saya memang ngajar. Pengertian ustadz ya, tapi kalau ustadz di Al-Azhar itu doktor. Al-Ustadz gelar doktor. Jadi orang belum disebut ustadz kalau belum S3 di sana. Doktor baru. Tapi di Indonesia ini ustadz di Indonesia, karena baru bisa Iqra 6 jilid ustadz. Ustadzah. Kemudian sering dengki. Nah, hasud yang dimaksud di sini adalah hakiki yang diharamkan Allah. Ma'nal hasad, la hasad ila ala nikmatin bi antadzkura hadzal ghair wa tuhibbu zawalaha. Jadi yang disebut hasud adalah Anda iri terhadap suatu karunia yang Allah berikan pada seseorang dan ingin melenyapkan dari orang itu. Tapi kalau kita sekedar mengidolakan, nggak ada masalah. Ya. Sudah habis waktunya. Contohnya ada orang pinter, kita melihat, wah, kepengen saya seperti itu. Nah, kepengen ini mengidolakan, bukan iri. Ya. Tapi kalau dengki yang dimaksud di sini, nanti pulangnya tak adang. Ya, itu kita jahatin, itu baru dengki yang nggak boleh. Tapi kalau kita mengidolakan boleh. Mengidolakan yang positif adalah dua, kata Rasulullah. Satu, orang yang berilmu, ilmunya dipakai untuk menerangi orang. Yang kedua, hartawan, orang yang berharta, hartanya dipakai untuk kebaikan. Itu yang patut kita idolakan, kata Rasulullah. La hasad ila fitnain. Tapi supaya tidak recok dengan mana hasad, maka mengidolakan dua orang yang positif ini disebut dengan ghibthah. Nah, ghibthah itu namanya idola. Jangan dimasukkan kategori hasad. Tapi dalam hadis sebut hasad juga. La hasad ila fitnain. Tidak ada hasud kecuali pada dua orang. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, akhir dari kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi anak-anak kita, memudahkan hidup mereka, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.